Shop activity hari ke-1, agenda kedua tentang core value ASN. Poin pertama yaitu berorientasi pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Lukman Hakim SAP. Saya merupakan siswa di Lasar CPNS Pusdikmin gelombang kedua tahun anggaran 2025, angkatan 10, Ploton 3, kelompok 2, asal instansi yaitu pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran sinkronus dan asinkronus agenda kedua bersama Widya Iswara Ibu Marpita SHMH. Baik, untuk materi yang pertama adalah tentang core value ASN. Core value ASN adalah nilai dasar bagi seorang aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Core value ASN itu yaitu berakhlak, sebuah akronim yang di dalamnya terdapat kata-kata yang pertama adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang tentunya setiap katanya itu memiliki arti, visi, dan misi yang bagus untuk pelaksanaan tugas kita ASN. Yang kedua adalah employer branding, bangga melayani bangsa, merupakan suatu prinsip bagi kita sebagai seorang ASN bahwa kita itu bangga melayani masyarakat. Kita diposisikan sebagai seorang pelayan, bukan seseorang yang harus dilayani. Memenuhi kebutuhan masyarakat adalah prioritas kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan lebih fokus ke nilai yang pertama, yaitu nilai berorientasi pelayanan. Merupakan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Sejalan dengan tadi, kepuasan masyarakat merupakan orientasi utama bagi kita sebagai ASN dalam melaksanakan tugasnya. Lalu pembahasan yang kedua itu asas-asas pelayanan publik itu apa yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pertama, kepentingan umum, mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, golongan, atau sebagainya. Yang kedua, kepastian hukum. Setiap pelayanan yang kita laksanakan sebagai tugas kita itu harus berdasarkan landasan hukum yang kuat. Dan ketika kesamaan hak, kita tidak membeda-bedakan orang-orang yang mau dilayani tanpa melihat latar belakangnya. 4, keseimbangan hak dan kewajiban. Kita harus memberikan hak pada masyarakat, dan masyarakat pun harus melaksanakan kewajibannya kepada kita ataupun sebaliknya agar kita bisa seimbang. Yang kelima adalah keprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Seorang ASN itu harus bersikap profesional, baik itu dari sikap, penampilan, skill, dan sebagainya itu harus mumpuni dan mencerminkan keprofesionalan. Yang keenam adalah partisipatif, artinya apa? Pelayanan publik yang kita laksanakan itu harus bisa menerima saran dan masukan dari masyarakat yang kita layani, sehingga pelayanan yang kita berikan itu bisa tepat sasaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Itu teknisnya bisa dengan bentuk kuesioner ataupun mereka diajak untuk berdiskusi. 7, persamaan perlakuan, tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan pelayanan, tidak melihat latarnya seperti apa. Ke-8, keterbukaan, pelayanan yang diberikan itu harus terbuka, harus akuntabel, tidak disembunyi-sembunyikan, harus jelas gitu bagaimana prosesnya, bagaimana berapa biayanya kalaupun emang ada biayanya, berapa lama waktunya. Yang 9 adalah akuntabilitas, pertanggungjawaban kita baik secara pribadi kepada masyarakat, kepada institusi, ataupun kepada pimpinan. Jadi setiap kerja kita tuh harus dipertanggungjawabkan, maka dari itu harus melaksanakan tugas sebaik mungkin. 10, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Artinya kita sebagai pemberi layanan harus bisa harus menyediakan layanan untuk atau fasilitas-fasilitas yang mendukung orang-orang yang dalam kelompok rentan, misalkan adanya tempat duduk prioritas, adanya kursi roda, adanya tangga khusus kursi roda, dan sebagainya. Yang 11, ketepatan waktu, kejelasan waktu dalam pelayanan, berapa menit, SOP-nya seperti apa, itu harus jelas. Jangan sampai yang harus beres dalam waktu 1 jam, 2 jam, tapi ini malah berhari-hari berlarut-larut, kan itu malah jadi keborosan birokrasi gitu ya, tidak baik juga. Masyarakat juga jadi malas dalam mengurus pelayanan. Yang ke-12, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Tadi pelayanan itu harus cepat, mudah diamati, artinya setiap masyarakat bisa
tahu gitu, dengan tidak harus sulit menganalisis bagaimana pelayanan itu dilaksanakan. Nah itu terjangkau, artinya antara pelayanan dan masyarakat dilayani itu harus cocok gitu. Metodenya jangan sampai pelayanannya full digital tapi masyarakatnya itu masih kurang literasi digitalnya, ataupun sebaliknya masyarakatnya sudah maju secara digital sedangkan pelayanannya masih tradisional. Seperti itu. Mungkin sekian pemaparan mengenai agenda kedua core value ASN. Poin pertama yaitu berorientasi pelayanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.